Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan, bawa setiap hati dan kehidupan kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sebab Dia layak ditinggikan. Betapa kami mencintai Tuhan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapakku, Bapa, sentuh hatiku, ubah
Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, kami tunjukkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah saat ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan memberkati segenap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sebentar di dalam ibadah pujian pada saat ini ya Tuhan. Oh, urapi kehidupan mereka dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu sehingga setiap pujian-pujian yang kami akan naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dapat menyukakan, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Oh, dan biarlah kami dapat bersuka cita beria-ria memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah kami ya Tuhan, mulai permulaan, pertengahan sampai selesainya hanya di dalam tuntunan kuat kuasa daripada Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Amen. Mari kita angkat pujian ini dengan hati kita yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hatiku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hatiku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hatiku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kehidupanku
Tuhan telah ubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru. Dan kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, amin. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Bapaknya Tuhan yang menjadi satu-satu sumber kehidupan kita. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Sore hari ini kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kami. Dan kami mau hidup Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, juga korban tatangan untuk pengadaan mobil gereja. Sedang jemaat Tuhan dapat melakukan scan barcode ataupun transfer pada nomor rekening yang tertera pada layar. Kita mau angkat pujian kita. Hidupku sekarang ku persembahkan kepadamu Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhanku. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Setiap hati
Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Bagaikan bejana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman
masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, antara lain Bapak Widi Hartono tanggal 23 November, Ibu Simin Sin tanggal 23 November, Saudara Stephen Rinaldo tanggal 23 November, Ibu Monica Wijaya tanggal 25 November, Bapak Nugroho Herianto tanggal 27 November, Saudara Michael Palalangi tanggal 27 November. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada keenam kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan serta kesuksesan dan umur panjang. Sebuah ayat yang dihadiahkan untuk kalian yang berulang tahun, saya mengutip dari suratan Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian kata firman Allah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita masih bisa berbakti bersama, memuji, memuliakan. Dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini saya akan berikan tema hidup yang menghasilkan buah. Mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat ke-8. Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji nama Tuhan. Salah satu syarat menjadi murid Yesus dikatakan dalam Yohanes 15 ayat ke-8, yaitu kita harus berbuah atau kita harus menghasilkan buah. Jangan hanya bangga kita menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun, atau mungkin sejak bayi kita jadi orang Kristen sampai sekarang, tapi hidup kita tidak menghasilkan buah. Hidup kita tidak menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi dampak bagi orang lain. Berbuah di sini saya bisa artikan yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita hasilkan untuk Tuhan? Seberapa besar dampak kita di tengah masyarakat yang menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita mengaku orang Kristen, jangan sampai kita mengaku anak Tuhan. Tapi kehidupan kita, identitas kita, jati diri kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena pada saatnya nanti, saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, Tuhan tidak bertanya seberapa kaya kita, atau seberapa pintar kita, atau seberapa hebat, seberapa kuat kita, enggak. Atau seberapa lama kita jadi anak Tuhan, atau seberapa lama kita beribadah. Tapi yang Tuhan tanyakan, apakah engkau menghasilkan buah-buah untukku? Bagaimana jawaban kita? Saat Tuhan bertanya seperti itu dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan nilai. Apakah selama hidup kita bisa menghasilkan buah, atau malahan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lalu buah-buah apa saja yang ingin Tuhan dapatkan dalam hidup kita? Yang pertama yaitu buah pertobatan. Dalam Matius 3:8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
Buah pertobatan, di sini saya catat berbicara tentang perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan saat kita memutuskan untuk bertobat. Jadi saat kita memutuskan, ya Tuhan saya salah, saya telah melakukan suatu kesalahan, hidup saya penuh dengan dosa, saya bertobat. Itu pengakuan mulut. Lalu yang dimaksud dengan buah pertobatan yaitu apa yang kita lakukan setelah kita mengaku dengan mulut kalau kita bertobat. Perbuatan apa yang menjadi realisasi dari perkataan pertobatan kita. Saya ambil contoh di sini adalah Sakeus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bagaimana kehidupan Sakeus? Kita tahu bersama ya, Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dan kehidupan Sakeus itu sangat dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Mungkin karena Sakeus narik pajaknya terlalu tinggi atau memeras rakyat miskin. Sehingga kehidupan Sakeus itu sangat dibenci. Lalu saat Sakeus mendengar Tuhan Yesus mau datang, Sakeus langsung lari. Karena dia ingin tahu kayak apa sih Tuhan. Karena orang banyak berkata, oh Tuhan Yesus tuh hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Sakeus jadi penasaran, kayak apa itu Tuhan? Sakeus segera berlari karena dia pendek, dia tidak bisa kelihatan Tuhan karena orang banyak. Sakeus memutuskan untuk naik ke atas pohon. Dan dia bertemu dengan Tuhan. Dan saat dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada Sakeus bahwa hari itu juga Tuhan akan menumpang di rumah Sakeus. Mendengar hal itu, orang banyak menjadi bersungut-sungut. Mereka berkata, ngapain Tuhan datang ke rumah orang berdosa? Karena kita tahu Sakeus itu dibenci. Tapi kita lihat bagaimana saat Tuhan datang, Tuhan menumpang, Tuhan singgah di rumah Sakeus. Sakeus menyadari segala dosa-dosanya. Sakeus bertobat. Dan inilah buah pertobatan Sakeus di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini buah pertobatan yang dihasilkan oleh Sakeus. Saat Sakeus menyadari dirinya adalah orang berdosa dan Tuhan mau mampir, mau singgah di rumahnya. Sakeus tidak hanya berkata, Tuhan aku berdosa, ampuni aku. Tidak. Tapi ada realisasi dari pertobatannya. Ada buah yang dia hasilkan, yaitu dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada seseorang yang dia peras, dia akan kembalikan tidak 1, 2, tapi 4 kali lipat. Ini adalah buah pertobatan dari Sakeus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jadi saya katakan, pertobatan tidak hanya pengakuan dari mulut. Tidak hanya berkata, Tuhan ampuni aku berdosa, aku bertobat, janji tidak akan hidup sebagai manusia lama lagi. Tapi harus dibuktikan dengan perubahan sifat kita ke arah yang lebih baik. Karena pertobatan yang sejati adalah kita betul-betul benci dosa dan kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah buah dari pertobatan. Tadi dikatakan dalam Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saat kita mengakui kita salah, harus ada perbuatan untuk memperbaiki. Harus dibuktikan dengan perubahan sifat kita. Mungkin kita dulu temperamental, suka marah. Kita dulu kalau ngomong suka berkata-kata yang kasar. Melakukan perbuatan-perbuatan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyadari kesalahan kita, kita bertobat. Yang Tuhan inginkan adalah realisasi dari pertobatan kita. Percuma kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku salah, aku suka marah, aku janji aku tidak akan marah-marah lagi. Tapi tidak pernah kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita masih suka marah-marah, omongan kita masih suka kasar, hidup kita masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya kita hanya mengaku di mulut. Tidak ada buah pertobatan yang kita hasilkan. Yang Tuhan minta, kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sehingga perubahan sifat kita bisa dilihat oleh orang banyak. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan minta, buah pertobatan. Selain buah pertobatan, buah apa lagi yang Tuhan inginkan? Yaitu buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saat kita sudah bertobat, kita menghasilkan buah pertobatan, yaitu buah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah roh, dan itu semua harus ada dalam diri kita. Jangan pernah bilang, saya punya kasih, tapi saya tidak lemah lembut. Atau saya punya kesabaran, tapi saya tidak setia. Enggak. 9 buah roh itu adalah paket lengkap yang harus ada dalam diri kita. Itu buah yang ingin Tuhan lihat, bagaimana kita memiliki kasih, bagaimana sukacita itu selalu ada dalam hidup kita, damai sejahtera, bagaimana kita sabar terhadap orang lain, atau bagaimana kita murah hati, kita baik, lemah lembut, kita bisa menguasai diri kita. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Dan itu adalah buah-buah yang ingin Tuhan lihat dalam hidup kita. Jadi kita harus memiliki 9 buah roh. Minta Roh Kudus, minta kekuatan Tuhan. Sehingga memampukan kita, sehingga 9 buah roh itu ada dalam diri kita. Itu buah-buah, ada 2 tadi, buah pertobatan dan buah-buah roh. Itu yang Tuhan ingin lihat, yang Tuhan ingin dapatkan dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa berbuah. Yang pertama kita harus berakar. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syarat pertama supaya kita bisa bertumbuh yaitu kita harus berakar. Kita di rumah pasti punya tanaman ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti di rumahnya paling tidak ada 1 atau 2 tanaman di pot atau tanaman apa gitu ya. Kita lihat tanaman kita. Tanaman yang mampu menghasilkan buah yang baik itu adalah tanaman yang mempunyai akar yang kuat. Akarnya kuat, mampu menembus sampai tanah yang paling dalam untuk bisa menyerap sari-sari makanan. Karena makanan yang baik untuk tanaman itu ada di bawah sendiri. Di tanah yang paling bawah. Nah, kalau tanaman itu punya akar yang kuat, akar yang bagus yang bisa menembus sampai ke tanah paling dalam, dia akan bisa mengambil banyak sari-sari makanan sehingga bisa menyuplai tumbuhan itu dan bisa menghasilkan buah. Beda dengan tanaman yang akarnya tidak kuat. Kalau tanaman akarnya tidak kuat, mudah roboh, mudah goyah, tidak bisa menembus sampai ke tanah yang paling dalam, lama-kelamaan tanaman itu akan mati dan tidak bisa menghasilkan buah. Itu yang dimaksudkan dengan kita berakar. Kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berakar kuat di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Syarat pertama supaya kita memiliki akar yang kuat, yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes tadi, tinggallah di dalam aku. Karena pokok anggur itu tidak bisa berbuah kalau tidak ada rantingnya. Kita ini anggur-anggur dan Tuhan adalah pokoknya. Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan, kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita bisa berakar kuat. Dan yang kedua yaitu kita harus juga melakukan firman Tuhan dengan setia. Matius 7, 24, 25 dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti seorang yang bangun rumah di atas batu. Datanglah banjir, datanglah angin, ribut, tapi rumah itu tetap kokoh, tetap kuat karena dibangun di atas dasar batu. Beda kalau rumah dibangun di atas dasar pasir, datang banjir, datang angin, ribut, rumah itu akan roboh. Supaya kita bisa berakar dengan kuat, lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan pilih-pilih firman, oh ini firmannya bagus ini, tak lakukan. Oh ini firmannya keras ini, berat ini, wes gak usah dilakukan. Jangan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita dengar setiap hari.
Harus kita lakukan. Mungkin itu keras, mungkin itu tidak enak bagi daging kita, tapi tetap harus kita lakukan dengan setia. Tadi dikatakan dalam Matius 7:24, orang yang bijaksana itu adalah orang yang melakukan setiap firman Tuhan, yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau kita mau berakar dengan kuat, kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan pilih-pilih firman, yang enak tak lakukan, yang enggak enak enggak usah dilakukan wes. Semua firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, harus kita lakukan supaya kita bisa berakar kuat. Saat kita mau tinggal dekat dengan Tuhan, saat kita mau melakukan firman Tuhan dengan setia, maka iman kita juga akan semakin kuat. Saat iman kita kuat, pondasi kita kuat, maka kita mampu berakar dengan kuat. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh kegelapan dunia ini yang semakin jahat. Kita tahu sekarang kita hidup dalam dunia yang bukannya semakin baik, Bapak Ibu. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman, di dalam lagi Tuhan akan datang. Tanda-tanda zaman sudah banyak yang digenapi. Sudah waktunya bagi kita untuk membangun iman kita. Jangan ogah-ogahan, jangan berkata, oh Tuhan masih lama datangnya. Dari dulu saya dengar khotbah Tuhan mau datang, tapi tidak datang-datang. Masih lama itu. Masih berapa puluh tahun lagi masih lama, kita tidak tahu waktunya. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang tiba-tiba datang. Kalau kita tidak siap, hidup kita tidak menghasilkan buah, hidup kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Yang ada apa? Kita bisa tertinggal saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi saat kita mau tinggal dekat dengan Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan dengan setia, kita memiliki pondasi yang kuat. Akar kita semakin kuat, sehingga dunia semakin gelap, kejahatan yang semakin menjadi dosa yang semakin banyak, tidak akan menyeret kita untuk jatuh ke dalamnya. Kita kuat, karena kita mempunyai akar yang kuat. Saat kita mau tinggal dekat dengan Tuhan dan kita melakukan firman-Nya. Selain itu cara supaya kita berakar yang kuat, yaitu kita harus memiliki komunitas yang membangun. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25, saya ambil dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dan hendaklah kita saling memperhatikan, supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Salah satu cara supaya kita bisa berakar yang kuat yaitu kita harus memiliki komunitas. Dikatakan dalam Ibrani tadi, kita harus saling memperhatikan, saling memberi dorongan, saling mengasihi, saling menguatkan, lebih setia lagi. Saat ini banyak sekali komunitas-komunitas ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang ada grup WA ya, grup ini, grup itu, grup arisan apa, grup ini, grup itu. Kita harus pintar-pintar memilih. Ini komunitasnya membawa kita ke arah yang lebih baik atau membawa kita ke arah yang lebih buruk. Kita harus berani menolak. Saat kita tahu komunitas ini, grup ini bisa membawa kita ke arah yang lebih buruk, kita harus berani untuk leave. Sudah tidak gabung lagi dalam grup itu. Meskipun kita dibilang kuno lah, kuper lah, sok suci lah, apalah. Tidak usah dihiraukan, tetap kita harus tinggalkan. Supaya kita bisa berakar dengan kuat, kita harus memiliki komunitas. Sama seperti kita harus tertanam dalam gereja lokal. Jangan suka pindah-pindah gereja Bapak Ibu. Enggak enak, di sini gerejanya kurang sip, musiknya kurang sip. Pindah lain, cari gereja lain. Aduh, di gereja itu pendetanya kalau khotbah keras sekali, saya enggak kuat. Pindah lagi cari gereja lain. Aduh, di gereja ini jemaatnya begini. Cari pindah lagi gereja lain. Pindah ke minggu ini ke gereja A, minggu depan gereja B, gereja C, gereja D, semuanya gereja dikelilingi. Bagaimana kita bisa berakar kalau kita tidak tertanam dalam sebuah gereja lokal? Tanaman kalau dipindahkan dari satu pot ke pot lain, dicabut satu pot, dipindah ke pot lain, lama-lama tanaman itu mati. Karena tanaman tidak bisa berakar kuat. Sama,
Kita tidak akan bisa berakar dengan kuat kalau kita tidak tertanam dalam gereja lokal. Atau kita tidak memiliki komunitas yang membangun. Kalau kita punya komunitas yang isinya orang-orang yang tidak bisa membangun kerohanian kita, lebih baik segera kita tinggalkan. Kalau kita terus dalam komunitas itu, yang ada kita tidak bisa berakar, kita akan mudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita memiliki komunitas yang membangun kerohanian kita, yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling menasehati, saling mendoakan, maka saya yakin kita mampu berakar kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, syarat supaya kita bisa menghasilkan buah yaitu kita harus bertumbuh. Dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan syarat kedua untuk kita bisa berbuah yaitu kita harus bertumbuh. Saat akar kita kuat, saat sebuah tanaman memiliki akar yang kuat, otomatis tanaman itu akan bertumbuh. Saat kita memiliki akar yang kuat, pondasi yang kuat, maka kerohanian kita juga akan bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat akan semakin bertumbuh. Sehingga saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi prosesnya Tuhan, kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Pertumbuhan itu adalah salah satu tanda kehidupan. Sama seperti manusia, dari bayi bertumbuh menjadi balita, bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, ada tahap pertumbuhan. Itu menandakan manusia itu hidup. Sama seperti tumbuhan, dari bibit menjadi tunas, tumbuh, akhirnya bisa menghasilkan buah. Itu tandanya tanaman itu bertumbuh. Kalau tanaman itu mati, dia tidak akan bertumbuh. Tetap, misalnya dari tunas ya tetap tunas itu aja, tidak akan tambah tinggi, tidak. Kalau manusia mati, yang tidak ada pertumbuhan, ya tetap namanya mati. Sama, saat kita mau menghasilkan buah, kerohanian kita juga harus bertumbuh. Hanya orang-orang yang memiliki pertumbuhan kerohanian yang baik, yang mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Hanya tanaman yang memiliki pertumbuhan yang baik, yang mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Dan dalam proses pertumbuhan kerohanian kita, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Banyak sekali proses-proses Tuhan yang harus kita lalui. Bahkan tidak jarang pun, ego-ego kita atau kesenangan-kesenangan kita harus Tuhan patahkan, harus Tuhan bersihkan. Sama dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Mungkin dalam proses pertumbuhan kerohanian kita menghadapi banyak sekali tantangan, kita menghadapi banyak sekali prosesnya Tuhan untuk membersihkan keadaan diri kita. Sama seperti pohon, harus kita rawat. Kita potong daun-daun yang kering, ranting-ranting yang kering kita potongin, kita bersihkan. Mungkin ada hama, kita semprot. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau nggak pernah kita rawat, ya sudah kita biarin gitu aja. Itu tumbuhan nggak akan tumbuh dengan subur, nggak akan berbuah, mati. Sama saat kita mau bertumbuh dalam Tuhan, terkadang hanya sekali proses Tuhan yang harus kita lewati. Ada ego kita yang harus Tuhan buang. Kesenangan-kesenangan kita, kenyamanan, zona nyaman kita yang harus Tuhan buang. Dan itu sakit. Tapi tujuan Tuhan adalah supaya kita mampu berbuah. Mungkin dulunya kita suka keras kepala. Atau kita tidak suka dinasehati. Tuhan izinkan kita harus menghadapi banyak sekali tantangan yang membuat kita harus membuang sifat keras kepala kita. Yang mengharuskan kita mau menjadi orang yang mau dinasehati. Dan itu sakit. Tapi itu tujuannya baik supaya kita mampu menghasilkan buah. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan selama proses pertumbuhan kerohanian kita. Supaya kita mampu menghasilkan buah-buah baik. Dan yang akhirnya setelah kita mampu berakar kuat, kita memiliki pertumbuhan kerohanian yang baik dan akhirnya kita
bisa menghasilkan buah. Filipi 1:22 bagian A. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Ini adalah perkataan dari Paulus. Saya contoh Paulus ya. Saya akan tulis di sini, meskipun dalam pelayanannya, Paulus banyak sekali menghadapi tantangan, banyak sekali menghadapi ujian, bolak-balik masuk penjara, bolak-balik dihukum cambuk, bolak-balik harus bahkan karam kapal, kelaparan. Tapi dalam pelayanannya Paulus masih bisa menghasilkan buah. Buktinya banyak jemaat-jemaat, suratan Paulus ini dikirim kepada berapa banyak jemaat dan bisa menjadi berkat. Pelayanan Paulus meskipun banyak tantangan, Paulus masih bisa menghasilkan buah. Karena Paulus berkata dalam suratannya pada jemaat di Filipi, kalau aku masih hidup, itu berarti aku harus bekerja menghasilkan buah. Tanamkan itu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai saat ini, kita harus bisa menghasilkan buah. Kita harus bisa memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang Tuhan minta adalah kita mampu menghasilkan buah. Jangan sampai kita setia, jangan sampai kita sering ke gereja, rajin beribadah, tapi tidak mempunyai buah. Dalam Matius 21, 18, 19. Saat itu Yesus sedang jalan, Yesus lapar, di jalan itu dia menemu pohon ara, karena pohon ara itu daunnya lebat. Yesus berpikir ada buah di situ, supaya Yesus bisa makan. Tapi begitu didekati, pohon itu hanya lebat daunnya, tidak ada buahnya. Dan akhirnya Yesus menjadi marah dan mengutuk pohon ara itu. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan minta bukan kita menghasilkan daun-daun yang lebat. Percuma selama ini kalau kita rajin ibadah puluhan tahun kita, saya ini rajin loh ibadah, tidak pernah bolos, online, offline, saya selalu hadir. Saya selalu pelayanan, saya selalu ini, selalu itu. Tapi hidup kita tidak bisa jadi berkat. Kelakuan kita masih sama seperti manusia dunia yang belum mengenal Tuhan. Kita masih suka marah-marah, kita masih suka bersungut-sungut, kita masih suka ngerasani orang, atau kita masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu sama seperti kita seperti pohon yang daunnya lebat tapi tidak ada buahnya. Jangan sampai hal itu terjadi atas hidup kita. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, kalau aku hidup, berarti aku harus menghasilkan buah. Jadi kalau kita masih hidup sampai saat ini, yang Tuhan inginkan kita menghasilkan buah. Kalau kita punya tanaman, Bapak Ibu, misalnya kita punya tanaman pohon mangga, yang kita inginkan apa? Buahnya kan, buah mangganya. Tidak mungkin kita berkata, seneng kalau cuma daun tok. Enggak. Kita akan nunggu kapan ini ya berbuah, supaya kita bisa nikmati buahnya. Sama seperti itu, Tuhan juga, tujuan Tuhan kita ada di dunia ini yaitu supaya kita berbuah, menghasilkan dampak, memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan orang lain berkata, setiap hari ke gereja, setiap hari berdoa, tapi toh kelakuannya masih seperti itu, tidak ada bedanya sama seperti orang tidak pernah ke gereja. Jangan sampai itu keluar dari mulut orang lain. Tapi biarlah hidup kita bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Selama masih ada kesempatan, marilah kita terus menghasilkan buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara kita harus berakar kuat di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan, miliki komunitas yang membangun, sehingga kita mampu bertumbuh, kerohanian kita mampu bertumbuh dengan baik, semakin dewasa iman kita. Dan akhirnya kita bisa berbuah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan bisa mendapati buah-buah yang manis dalam hidup kita.
Sehingga saatnya nanti saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup ini. Selama kita hidup, kita bisa berkata pada Tuhan bahwa saya mampu menghasilkan buah. Dan Tuhan sudah melihat buktinya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jangan pernah sia-siakan hidup ini. Tapi yang Tuhan minta, supaya hidup kita menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan yang indah, supaya kita mampu berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan hidup yang Kau anugerahkan Tuhan. Kami mau pakai hidup ini Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Tanamkan dan meteraikan, kerjakan oleh roh-Mu Tuhan. Dalam setiap loh hati kami Tuhan. Supaya jangan kami berdosa kepadamu Tuhan. Melainkan Kau buat kami semakin terus bertumbuh Tuhan. Dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik keluarga dan pekerjaan yang tekuni yang Kau menyertai dan membuat berhasil Tuhan. Berkati juga buat semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut melayani pekerjaan-Mu pada ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan kami Tuhan, dapat berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu. Kau yang menyertai dan membuat berhasil Tuhan, agar umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah mereka Tuhan, Kau terus menyertai dan Kau buat berhasil Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan
buat pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dengan segenap Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kiranya Engkau mencengkeram hati para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan, bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan, berkati juga buat pemerintahan yang kami yang ada di Kota Malang ini Tuhan, mulai dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan seluruh jajarannya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau juga tambahkan hikmat kemampuan Tuhan untuk boleh menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa bidur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan, dan memulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar mereka boleh dapat kembali beribadah dengan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami hamba-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat Minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak